Alea mengerjap perlahan, hingga terbuka sempurna. Alisnya mengernyit begitu melihat ruangan asing di mana ia berada. Dekorasi putih dengan peralatan medis di sekelilingnya membuat Alea menyadari bahwa ia berada di rumah sakit. Saat itulah Arkan yang menyadari jika Alea sudah sadar, kemudian mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mas, kenapa aku di sini?" tanya Alea bingung. Arkan menghela napas lega melihat istrinya sudah sadar dan langsung duduk di samping Alea. "Kamu pingsan saat mengikuti kelas memasak, sayang. Jadi aku membawa kamu ke rumah sakit untuk memastikan kamu baik-baik saja," jelas Arkan dengan lembut. Alea memegangi kepalanya yang terasa pusing, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Ia merasa ada yang janggal, namun tak bisa mengingat dengan jelas. "Tapi, kenapa aku bisa pingsan?" tanyanya penasaran. Arkan tersenyum seraya mengelus kepala sang istri dengan penuh kasih sayang. Ia menatap mata Alea dan berkata, "Dokter bilang kamu kelelahan dan juga ada kabar baik, sayang." "Kabar baik apa?" tanya Alea bingung. "Sebentar lagi, kita akan punya anak. Kamu sedang hamil," ucap Arkan seraya mengelus perut Alea yang masih rata. Mendengar berita tersebut, Alea langsung terkejut. Matanya membulat tak percaya, seakan ingin memastikan bahwa ia tak salah dengar. "Hamil? Aku hamil, Mas," ucapnya dengan nada terbata-bata. Arkan mengangguk, kemudian mencium kening Alea dengan lembut. "Ya, sayang, kita akan punya anak. Aku yakin kamu akan menjadi ibu yang hebat," ucapnya dengan penuh kebahagiaan. Alea tak bisa menahan air matanya yang mengalir deras, perasaan haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Ia memeluk Arkan erat, merasakan kehangatan yang kini semakin sempurna dengan kehadiran calon buah hati mereka. "Kamu udah kabarin Mama?" tanya Alea. "Belum ada yang tahu kalau kamu hamil, sayang. Kecuali Sakti dan Rana, karena mereka ikut ke sini ketika kamu pingsan." Alea tersenyum sambil mengangguk, tangannya terulur mengusap perutnya. Ia masih tidak menyangka, jika ada nyawa lain di perutnya, rasanya seperti mimpi. "Jangan terlalu capek ya. Aku takutkan kenapa-napa," ucap Arkan. "Iya, Mas," balas Alea patuh. Keduanya tersenyum diselimuti kebahagiaan baru. Mereka tidak sabar untuk menyampaikan kabar bahagia ini kepada keluarga besar mereka. Kabar tentang kehamilan Alea menyebar dengan cepat, dan semua orang seolah merasakan kebahagiaan yang sama. Bu Winda langsung mengadakan makan malam di rumah Arkan untuk merayakan kabar gembira tersebut. Dia tak ingin Alea terlalu lelah dengan bepergian jika makan malam itu diadakan di tempat lain, terlebih kehamilan Alea masih sangat muda. Malam itu, suasana rumah Arkan terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Kedua orang tua Arkan, Papa Alea, dan juga Devan turut hadir dalam acara makan malam sederhana tersebut. Mereka duduk di sekeliling meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, sambil bercanda dan tertawa bersama. Sambil menikmati hidangan yang disajikan, Papa Alea tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Bu Winda yang telah mempersiapkan makan malam ini. Dia juga menyampaikan harapannya agar Alea dan bayinya sehat selama masa kehamilan. "Aku langsung memilih penerbangan paling cepat ke Jakarta," ucap Papa Alea. "Maaf, Mas, aku terlalu terburu-buru mengadakan makan malam ini, karena aku terlalu bahagia," balas Bu Winda. "Sebentar lagi, Rafa akan memiliki adik," ucap Papa Arkan pada Rafa. "Iya, Rafa jadi nggak sabar nunggu dede bayinya," sahut anak itu, membuat semua orang langsung tertawa. Arkan pun tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia sesekali menggenggam tangan Alea dengan penuh kasih sayang, menunjukkan dukungan dan kebahagiaannya atas kehamilan istri tercintanya. Devan, yang akan menjadi paman calon bayi tersebut, juga tak mau ketinggalan dalam meramaikan suasana. Dia menggoda Arkan dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi paman yang paling kece dan menyenangkan bagi keponakannya nanti. Pokoknya Alea harus dijaga semaksimal mungkin, dan jangan sampai kelelahan ya, Ar. "Kalau bisa jangan berhubungan dulu, ibu hamil gampang capek," ujar Bu Winda. Semua orang kembali tertawa, kecuali Arkan. Wajah pria itu memerah menahan malu. "Aduh, Mama ini ngomongnya vulgar banget. Nggak sadar apa, anaknya yang paling ganteng ini belum nikah," protes Devan. "Makanya, jangan dengar," sindir Bu Winda. Dikira telinga bisa dicopot.
Lagian tumben ikut makan malam, biasanya selalu sibuk. Sindir papanya. Ini demi ikut merayakan kehamilan Mbak Alea, Pak. Makanya Devan effort banget. Mereka semua menikmati makan malam itu dengan penuh kebahagiaan, saling bercanda dan tertawa, seakan tak sabar menunggu kehadiran anggota keluarga baru mereka. Momen ini menjadi salah satu kenangan indah bagi keluarga Arkan dan Alea, yang nantinya akan mereka kenang sebagai awal dari perjalanan baru mereka bersama calon buah hati tercinta. Pagi itu, Alea terbangun lebih awal dari biasanya, bahkan keadaan di luar masih agak gelap. Dalam sekejap, dia merasa perutnya bergejolak hebat, seakan ada ribuan kupu-kupu yang hendak berontak keluar. Dalam panik, Alea segera bergegas ke kamar mandi. Arkan yang merasa ada yang aneh dengan gerakan Alea, terbangun dan langsung menyusul ke kamar mandi. Begitu melihat Alea berlutut di depan toilet, dia tahu bahwa istrinya itu sedang merasa tidak enak badan. Alea memuntahkan isi perutnya dengan penuh kesakitan, dan Arkan khawatir melihat keadaan istrinya. Dengan hati-hati, Arkan mendekati Alea, mengusap punggungnya dengan lembut, sambil memijit tengkuknya agar Alea merasa lebih nyaman. Alea merasa sedikit lega setelah semua isi perutnya keluar, meskipun tubuhnya masih lemas dan gemetar. Setelah yakin bahwa Alea sudah selesai, Arkan segera mengambil handuk basah dan membersihkan mulut Alea yang penuh dengan sisa muntahan. Kemudian, dengan penuh kasih sayang, dia menggendong Alea keluar dari kamar mandi. Sudah merasa lebih baik, sayang? Tanya Arkan, penuh perhatian. Alea hanya mengangguk lemah, masih terengah-engah dari kejadian tadi. Arkan membawa Alea kembali ke kamar, menutupi tubuh lemas istrinya dengan selimut tebal. Tak lupa memberikan minum pada sang istri agar merasa lebih baik. Dia berjanji akan menjaga Alea, ia sadar jika menjalani kehamilan bukanlah hal yang mudah. Kamu istirahat ya, aku akan memanggil dokter ke sini, ucap Arkan. Nanti aja manggil dokternya, Mas. Lagian ini masih pagi banget. Lebih baik kamu mandiin Rafa, antar anak itu ke sekolah. Ucap Alea. Iya, nanti biar supir yang antar Rafa ke sekolah. Kamu aja yang antar anak itu. Kasian kalau pagi-pagi cuma diantar supir, kayak anak broken home tahu. Tidak mungkin aku ninggalin kamu sendirian, sayang, ucap Arkan penuh perhatian. Kan ada Big Surti. Baiklah. Kalau itu mau kamu, akan aku turuti, Arkan pasrah. Alea tersenyum, ya udah, buruan bangunin Rafa. Arkan mengangguk. Sebelum pergi, pria itu mencium kening Alea, kemudian mengelus singkat perut Alea, lalu berjalan keluar dari kamar. Arkan menatap Alea dengan cemas, istrinya itu tampak pucat dan lemah karena morning sickness yang kembali melanda. Ia menghela napas, kemudian berinisiatif mengantarkan sepiring roti dan segelas susu ibu hamil ke kamar. Sayang, makan dulu ya, ucap Arkan lembut. Alea menatap piring yang ada di tangan Arkan, namun ia menggeleng pelan. Aku nggak nafsu makan, Mas, jawabnya lirih. Wajahnya tampak pucat dan kelelahan. Arkan mencoba untuk membujuk, kamu harus mengisi perut, sayang. Kasihan bayi kita kalau mamanya tidak mau makan. Tapi aku nggak mau itu, rengek Alea. Lalu mau apa? Mau bubur ayam, tawar Arkan. Mendengar kata, bubur ayam, mata Alea berbinar sejenak. Iya, aku mau makan bubur ayam. Ya sudah, aku akan membelikannya sekarang. Ucap Arkan seraya bangkit dari duduknya. Jangan kamu yang beli, cegah Alea. Lalu, siapa? Tanya Arkan bingung. Yang beli harus Devan, ujarnya dengan nada memelas. Kenapa harus Devan? Ya mana aku tahu, ini tuh keinginan anak kamu. Ucap Alea seraya mengelus perutnya. Arkan menghela napas pelan, ia tahu jika jam segini, Devan belum bangun. Namun ia tidak ingin memaksakan kehendaknya pada Alea yang sedang hamil. Mau kan? Desak Alea. Arkan mengangguk pelan, lalu menghubungi adiknya itu. Tapi sampai panggilan ketiga, Devan tak juga mengangkat teleponnya. Hal itu membuat Arkan berdecak kesal. Kenapa, Mas? Tanya Alea. Devan tidak mengangkat teleponku, balas Arkan, seraya berusaha menghubungi nomor Devan. Ya udah, telepon mama aja. Suruh mama biar ngasih tahu Devan, usul Alea. Arkan mengangguk, ia berpindah ke nomor mamanya dan meneleponnya. Baru 2 kali berdering, Bu Winda sudah mengangkatnya. Halo, terdengar suara dari seberang sana. Ma, tolong bangunin Devan. Ya. Alea tiba-tiba ingin makan bubur ayam.
Tapi harus Devan yang membelikan, ucap Arkan lewat telepon. Gimana kalau mama aja yang buatin, nanti Devan yang antar. Usul mamanya di ujung telepon. Arkan kemudian bertanya pada Alea mengenai usulan mamanya. Alea langsung mengangguk senang, menyetujui hal itu. Ya udah, Alea mau. Ya udah, mama buatin sekarang. Terima kasih, Ma. Iya, sayang. Sayang, aku ke kantor dulu ya. Devan sudah berangkat ke sini, kata mama. Arkan tampak buru-buru memakai jam tangannya. Iya, Mas. Hati-hati ya, ucap Alea penuh perhatian. Iya, sayang. Arkan mencium kening Alea selama beberapa saat, kemudian berjalan keluar dari kamar. Tak lama setelah Arkan pergi, Devan datang dengan membawa bubur ayam kesukaan Alea. Pria itu berdiri di ambang pintu, sembari menatap Alea yang duduk di ruang tamu. Alea memang sengaja menunggu Devan di sana. Lo abis ngeronda apa gimana? Tanya Alea ketika melihat penampilan Devan. Gue abis begadang gara-gara main game. Gara-gara bubur ayam ini, gue dipaksa bangun sama mama, ucap Devan seraya mengangkat rantang yang dibawanya. Tapi serius, penampilan lo kayak gembel taman lawang, komentar Alea. Gara-gara lo nih, Mbak. Kenapa sih, ngidam mesti ngerepotin gue? Ucap Devan sebal, seraya berjalan masuk, mendekat ke arah Alea. Ya mana gue tahu, orang tiba-tiba pengen lo yang nganterin. Anak lo ya, belum lahir aja udah nyusahin gue, gimana kalau udah lahir? Omel Devan. Heh, jangan ngomong sembarangan. Sama ponakan kok perhitungan banget, ucap Alea sinis. Simi pinikin kik pirhitingin bingit, gerutu Devan sebal. Devan, lo nyebelin banget ya. Rutuk Alea kesal. Lo yang nyebelin, Mbak. Gue baru tidur jam 5 pagi, terus dibangunin secara paksa sama mama. Untung gue nggak oleng di jalan. Nggak ikhlas banget sih, Alea semakin kesal. Emang, gue sumpahin, anak gue nempel-nempel terus nanti sama lo. Biar tahu rasa. Ujar Alea seraya mengambil rantang bubur ayam itu, dan berlalu menuju dapur. Mbak, jangan gitu dong. Nanti nggak ada cewek yang mau sama gue kalau anak lo nempel sama gue mulu, teriak Devan. Pria itu berlari menyusul Alea ke dapur. Melihat penampakan bubur ayam kesukaannya, Alea tersenyum lebar dan mulai menyantapnya dengan lahap. Enak, Mbak, tanya Devan. Ia meneguk ludah penuh minat, melihat Alea begitu menikmati bubur ayam yang dibawanya. Enak banget, puji Alea. Mau juga dong. Tangan Devan terulur meraih rantang bubur ayam itu. Tapi Alea langsung menggeplak tangan Devan. Plak, aduh, pelit banget sih, Mbak. Gue yang bawain juga, ucap Devan kesal. Gue bukannya pelit, ambil mangkok sana. Emangnya lo mau makan buburnya langsung dari rantang? Devan menatap Alea kesal, kemudian bangkit dan berjalan mengambil mangkuk. Setelah itu, mereka berdua menikmati bubur ayam itu hingga habis. Sore itu, langit bersinar terang. Alea duduk di teras rumahnya bersama Rafa, seraya menunggu Arkan pulang dari kantor. Alea merasa cemas dan gelisah, berharap suaminya pulang lebih awal hari ini. Berharap Arkan yang datang, malah Bianca yang muncul. Wanita itu tiba-tiba datang menghampiri mereka dengan langkah anggun dan senyum angkuh di wajahnya. Alea mendengus kesal dan bertanya dengan nada sinis, Mbak Bianca mau apa lagi ke sini? Mau cari masalah lagi? Bianca hanya tertawa kecil, lalu dengan percaya diri duduk di sebelah Alea yang masih mencengkeram erat tangan Rafa. Melihat keangkuhan Bianca, Alea merasa akan ada kegaduhan setelah ini. Dia khawatir Rafa akan terkena imbas dari perkataan Bianca nanti. Dengan sigap, Alea segera berbicara kepada Rafa, Rafa, tolong masuk ke kamarmu dulu ya. Mama mau ngobrol sebentar sama Tante Bianca. Rafa tampak kebingungan, namun tetap mengangguk dan beranjak masuk ke dalam rumah. Setelah memastikan Rafa sudah masuk ke kamarnya, Alea menghadap Bianca dengan tatapan tajam. Ia siap menghadapi perkataan buruk yang akan dilontarkan oleh Bianca dan melindungi keluarganya dari ulah wanita tersebut. Alea mengepalkan tangannya, bersiap untuk menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan dengan Bianca. Mbak kayaknya nggak ada bosan-bosannya ya, datang ke rumah saya. Bianca tersenyum sinis sambil menatap Alea, aku dengar kabar kalau kamu sedang hamil, benarkah itu? Tanyanya dengan nada mencemooh. Alea tersentak, tahu dari mana wanita itu jika dirinya tengah hamil. Namun, ia mencoba untuk tidak terpengaruh oleh cemoohan Bianca.
Memangnya kenapa kalau saya hamil? Toh, saya punya suami, sahut Alea dengan nada tegas. Bianca kembali tersenyum sinis, lalu menyindir, kamu yakin itu anak Arkan? Jangan-jangan bukan. Alea merasa kesal dengan sindiran tersebut, tapi ia berusaha menjawab dengan tenang, tentu saja ini anak Mas Arkan, dia kan suami saya. Ya kali anak tetangga sebelah. Mbak Bianca ternyata agak bodoh ya. Wajah Bianca terlihat marah karena sindirannya tidak berhasil membuat Alea terpancing emosi, justru dirinya lah yang disindir balik oleh Alea. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ya, siapa tahu aja. Aku kan hanya ingin memastikan, ucap Bianca sambil menyeringai, mencoba menjatuhkan mental Alea lebih dalam. Namun, Alea tetap tegar dan menjawab, terima kasih atas kepedulian Mbak Bianca. Saya adalah tipe wanita yang setia, tidak mungkin berhubungan dengan pria lain di saat saya sudah memiliki suami. Saya sama sekali bukan wanita murahan. Kedua mata Bianca terlihat memerah menahan amarah, merasa tidak puas karena tidak berhasil menghancurkan Alea. Wanita itu malah balik menyerangnya. Sementara Alea, walau masih terganggu dengan perkataan Bianca, ia berusaha untuk tidak terpancing dengan semua perkataan wanita di depannya. Kamu nyindir aku? Tanya Bianca dengan nada marah. Enggak tuh, tapi baguslah kalau Mbak merasa tersindir. Bianca berdiri, lalu menunjuk wajah Alea. Kamu itu sebenarnya pelakor, karena kamu masuk ke dalam hubunganku dengan Arkan. Harusnya aku yang menikah sama dia. Alea yang tersulut emosi, ikut berdiri. Saya bahkan tidak pernah meminta Mas Arkan untuk menikahi saya, kami berdua dijodohkan. Mbak seharusnya tidak perlu mempermasalahkan hal yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Mau bagaimanapun juga, Mas Arkan sudah menjadi suami saya. Jadi stop mempermasalahkan ini. Mbak itu cantik, masih banyak pria lajang di luar sana. Bianca tertawa hambar, Tante Winda mana mau menjodohkan anaknya dengan babysitter kayak kamu, hah. Aku tahu banget kriteria menantu idaman dia kayak apa. Kamu nggak usah ngada-ngada deh. Alea menghela napas, kemudian tersenyum. Kalau Mbak tidak percaya, silakan tanyakan sendiri ke mama mertua saya. Oh bisa aja sih, kalau kamu mengguna-guna Tante Winda dan Arkan. Kedua mata Bianca menunjukkan permusuhan. Terserah deh, Mbak mau bilang apa. Saya nggak peduli, lebih baik Mbak pulang. Sebelum saya panggil satpam buat ngusir Mbak. Ketika Bianca hendak membalas perkataan Alea, sebuah mobil masuk ke halaman, membuat perhatian keduanya teralih. Ternyata, Arkan baru pulang dari kantor. Bianca, ada perlu apa datang ke sini? Tanya Arkan setelah keluar dari mobil. Pria itu bahkan langsung berhenti di depan teras karena melihat Bianca, ia tentu saja khawatir jika wanita itu kembali mengganggu Alea. Memangnya nggak boleh aku main ke rumah kamu? Ucap Bianca dengan nada yang terdengar manja. Hal itu membuat Alea muak dan ingin muntah. Kenapa tidak memberi tahu aku dulu? Tadi kebetulan ada urusan di dekat sini, makanya aku mampir deh. Arkan menatap Bianca dengan tatapan curiga, tapi Bianca hanya menampilkan senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ya udah, aku mau pulang dulu. Bianca bangkit dan berjalan. Ketika tiba di dekat Arkan, Bianca menepuk dada pria itu sambil terkikik. Tapi, Arkan langsung menghindar. Namun, hal itu cukup membuat Alea merasa kesal dengan Bianca. Setelah tubuh Bianca tidak terlihat lagi, Arkan langsung mendekat ke arah Alea. Kapan Bianca datang? Tanya Arkan khawatir. Dari tadi, kamu sih lambat banget datangnya, balas Alea sebal. Dia bilang apa sama kamu? Banyak. Mending kamu simpan mobil dulu di garasi, pusing aku lihatnya. Beritahu dulu, apa yang dikatakan Bianca. Desak Arkan. Nanti aja bahasnya, aku pusing nih, gerutu Alea. Arkan menghela napas, kemudian mengangguk. Pria itu langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Alea. Arkan masuk ke dalam kamar, dan mendapati Alea yang sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Arkan melakukan hal yang sama, kemudian menutup pintu kamar. Di awal-awal kehamilan Alea, giliran Arkan yang menidurkan Rafa. Arkan naik ke atas tempat tidur, kemudian ikut bersandar. Ia menolehkan kepalanya, menatap wajah cantik Alea. Jadi, bisa kamu ceritakan sekarang, apa tujuan Bianca datang ke rumah kita? Sahut Arkan. Alea menghela napas kasar, kemudian menatap Arkan. Kedua mata mereka saling bertemu. Kurang lebih kayak kedatangannya yang lalu, Mas.
Intinya, dia nggak terima kalau kita nikah. Dia suka sama kamu. Pupil mata Arkan membesar mendengarnya. Ia kemudian menatap ke depan, berpikir jalan keluar dari masalah ini. Dia juga udah tahu kalau aku hamil, nggak tahu deh siapa yang ngasih tahu, ujar Alea. Mungkin Mama, Maybe. Arkan menggenggam tangan Alea, lembut. Aku akan memberi peringatan tegas, agar dia tidak mengganggu keluarga kita lagi. Kalau perlu, aku akan memberi tahu papanya. Kamu yakin? Tanya Alea lembut. Iya, sayang. Daripada dia terus seperti ini. Iya, tapi harusnya dia tidak melakukan ini. Orang waras mana yang terang-terangan mengganggu rumah tangga orang lain? Ya udah deh, terserah kamu. Kamu tenang aja, sayang. Setelah ini, Bianca tidak akan datang ke sini lagi, ucap Arkan seraya meremas tangan Alea, berusaha meyakinkan. Arkan menapakkan kakinya ke dalam gedung perusahaan milik Papa Bianca, dengan tujuan untuk bertemu dengan Bianca secara langsung. Melihat kedatangan Arkan, Bianca tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan menunggu di ruangannya dengan cemas. Begitu Arkan masuk ke ruangan, mereka langsung duduk berhadapan satu sama lain. Bianca tersenyum lebar, mencoba mencairkan suasana, namun Arkan hanya menunjukkan raut wajah datar yang menegangkan suasana. Tanpa membuang waktu lagi, Arkan langsung menegaskan maksud kedatangannya. Bianca, aku minta kamu berhenti mengganggu istriku, Alea. Bianca terkejut mendengar pernyataan Arkan dan buru-buru membela diri. Arkan, aku sama sekali tidak pernah mengganggu Alea, aku hanya ingin. Arkan memotong pembicaraan Bianca dan menatapnya tajam. Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku minta kamu berhenti sekarang juga. Alea adalah istriku, dan kamu harus menghormati itu. Bianca merasa terpojok dan hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Sementara Arkan masih menatapnya dengan tatapan dingin, berharap Bianca mengerti maksudnya dan tidak lagi mengganggu kehidupan rumah tangganya dengan Alea. Kamu salah paham, Ar. Bianca mencoba meraih tangan Arkan, tapi pria itu buru-buru menarik tangannya. Hal itu membuat Bianca semakin kecewa. Apakah kebersamaan kita selama ini tidak ada artinya? Tanyanya sendu. Bianca, aku minta maaf. Tapi selama ini, aku hanya menganggap kamu sebagai adikku. Jadi tolong, berhenti mengganggu rumah tanggaku. Alea sedang hamil, ia tidak boleh banyak pikiran. Bianca sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Tapi segera dihapusnya, wanita itu berusaha tegar di depan Arkan. Tolong berhenti, masih banyak pria baik di luar sana, ujar Arkan. Yah, isi. Tapi pria itu bukan kamu. Ucap Bianca seraya menatap wajah Arkan. Sementara itu, emosi Arkan tersulut, karena Bianca sepertinya tidak bisa diberitahu. Jika kamu tidak mau berhenti, aku akan memberi tahu papa kamu. Peringatnya tegas. Ar, aku cinta sama kamu, ucap Bianca dengan nada tinggi. Kamu kira gampang menghilangkan rasa itu? Kalau kamu cinta sama aku, kamu tidak akan mengganggu rumah tanggaku. Yang kamu sebut cinta, itu sebenarnya bukan cinta, tapi obsesi untuk memiliki. Suara Arkan menggelegar, mengisi seluruh sudut ruangan. Bianca meremas rambutnya kasar, seolah tidak terima dengan ucapan Arkan. Kenapa kamu nggak bisa ngerti sama perasaan aku? Kamu yang tidak mengerti. Berhenti mengganggu rumah tanggaku, atau aku akan membuat kamu menghilang dari dunia ini. Jangan kira aku tidak bisa berbuat nekat sama kamu. Camkan itu. Arkan kemudian keluar dari ruangan Bianca dengan emosi yang membara. Arkan mengatur jasnya agar kembali rapi, lalu berjalan keluar dari gedung perusahaan itu. Sementara itu, Bianca meremas rambutnya, dan berteriak frustasi. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.